Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini saya akan membagikan bagaimana syarat dan ketentuan untuk bisa memperoleh beasiswa MOE atau beasiswa dari Ministry of Education Taiwan. Nah, jadi untuk beasiswa ini itu pendaftarannya 1 Februari sampai 31 Maret. Biasanya seperti itu, tetapi untuk tanggal pastinya silahkan teman-teman bisa cek informasi di studi di taiwan.blogspot.com. Ini adalah website resmi dari Divisi Pendidikan Teto Jakarta, gitu ya. Untuk pendaftaran beasiswa ini, nanti teman-teman diminta untuk mengirimkan berkas secara manual dan juga nanti ada mengisi link online, di mana link itu nanti semuanya ada di website resmi Teto ini ya, yang di samping ini ya. Tuh. Oke. Kemudian berapa sih besaran beasiswa dari MOE? Nah, karena beasiswa MOE ini merupakan salah satu beasiswa yang cukup terkenal. Jadi dia pendaftarannya itu terpisah dari pendaftaran kampus. Jadi mendaftarnya nanti di Divisi Pendidikan Teto di Jakarta, sementara untuk pendaftaran kampus itu ya di kampus masing-masing di Taiwan biasanya dilaksanakan secara online. Gitu. Yang pertama itu nanti kalian akan dapat tunjangan untuk biaya hidup. Besarnya berapa? Untuk S1 itu 15.000 dolar NT atau dolar Taiwan, kira-kira 7.500.000 tiap bulan. Kemudian untuk yang S2 dan S3 itu 10 juta atau 20.000 dolar NT ya. Jadi besarannya seperti itu. Ini untuk yang sampai dengan yang 2021 tahun ini. Tidak tahu untuk tahun berikutnya apakah masih sama atau naik, tetapi beberapa tahun terakhir itu besarannya adalah itu. Kemudian biaya kuliah. Jadi biaya kuliah yang ditanggung itu maksimal 40.000 dolar per semester untuk setiap mahasiswa. Jadi kalau ada misalnya yang biaya tuition fee-nya itu lebih dari 40.000, maka kelebihannya itu nanti ditanggung sendiri oleh penerima beasiswa. Nah, banyak kampus yang memberikan diskon atau memberikan subsidi, jadi supaya nanti kalau dia biaya pendidikannya itu lebih dari 40.000, maka tidak kena cas tambahan. Banyak kampus yang seperti itu. Nah, kampus-kampus mana saja yang memberikan diskon itu semuanya ada di tadi blognya Divisi Pendidikan Teto. Jadi informasinya ada di sana. Jadi sebagai gambaran saja, misalnya kalau di NTU ya, kampus nomor 1 di Taiwan, itu untuk mahasiswa internasional dia SPP-nya 50.000 sampai 60.000, tapi dia juga ngasih subsidi. Nah, kalau di Yuntek, National Yunlin University, itu untuk mahasiswa internasional di SPP-nya disamakan dengan mahasiswa lokal. Jadi di sekitaran 30.000 atau di bahkan 25.000-an. Jadi masih sisa. Tetapi kalau ada sisa dia tidak dikembalikan. Cuma kalau misalnya lebih dari 40.000 itu nanti kelebihannya harus dibayar sendiri oleh penerima beasiswa. Nah, sehingga pinter-pinter kalian nanti harus memilih kampus kalau nanti memang ingin mengincar beasiswa MOE ini, gitu ya. Lalu ada biaya lain yang ditanggung itu misalnya biaya visa. Jadi 990.000. Ini kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan jasa ya. Jadi karena banyak yang mengurus visa ini menggunakan jasa, jadi dengan legalisir dan
dan lain-lain kira-kira biayanya di kisaran angka 3.850.000-an. Nah, tapi untuk yang menerima beasiswa MOE ini untuk yang visa official biayanya yaitu 990.000, ini tidak perlu membayar. Sementara untuk tiket, untuk biaya karantina kayak sekarang sedang pandemi, ini semuanya menjadi tanggungan penerima beasiswa, gitu ya. Kemudian ketentuan lainnya, jadi nanti penerima beasiswa itu akan menanggung biaya administrasi, pembimbingan skripsi dan disertasi dan seterusnya, termasuk bayar akomodasi atau untuk kalau tinggal di dormitori di kampus itu biasanya biayanya akan sangat lebih murah gitu ya dibandingkan ketika mengambil kos di luar kampus, termasuk bayar biaya asuransi, internet dan lain-lain untuk biaya hidup intinya gitu ya. Lalu untuk durasi beasiswanya sendiri untuk S1 itu 4 tahun, untuk S2 2 tahun, untuk S3 maksimal 4 tahun gitu. Dan enaknya untuk beasiswa MOE dari Taiwan ini, jadi di sana tidak ada persyaratan untuk belajar bahasa Mandarin, kecuali kalau yang dia milih prodi yang menggunakan pengantar bahasa Mandarin, berarti kan dia udah pinter bahasa Mandarin ya. Gitu. Jadi berbeda dengan beasiswa misalnya yang ditawarkan oleh pemerintah China, Korea dan seterusnya gitu ya. Jadi di beasiswa MOE ini cukup ringan. Jadi begitu masuk kuliah itu langsung intake enrollment untuk perkuliahan, enggak belajar bahasa selama 1 tahun misalnya kalau di penerima beasiswa Chinese Government Scholarship dan yang lainnya. Nanti saya juga akan berbagi untuk beasiswa-beasiswa lain itu gitu ya. Kemudian untuk dokumen persyaratannya. Nah, yang pertama ini harus mengisi formulir pendaftaran. Nah, ini nanti formulir pendaftaran itu ada di lampiran tadi yang di Blogspot tadi, di studi di Taiwan tadi. Perlu di-print kemudian nanti diisi secara manual menggunakan bolpen, diketik juga boleh kalau tidak kesulitan. Kemudian yang kedua adalah fotokopi paspor dan kartu keluarga. Lalu yang ketiga, fotokopi ijazah dan transkrip nilai untuk pendidikan terakhir yang keluar. Jadi kalau daftar S3 berarti ijazah dan transkrip untuk S2. Kalau S2 berarti S1, kalau S1 berarti untuk SMA, ijazah dan nilainya SMA. Dan ijazah dan transkrip ini harus dalam bahasa Mandarin atau bahasa Inggris. Jadi kalau belum silahkan bisa di translate atau minta ke kampus masing-masing, itu biasanya pasti menyediakan. Lalu jika lulusan dari luar negeri, maka ijazah dan transkripnya itu dilegalisir kantor TETO di negara tersebut, atau kalau ada kedutaan ya di kedutaan negara tersebut gitu ya. Untuk legalisirnya seperti apa itu ada petunjuknya di lampiran 3. Jadi misalnya kalau siapa pejabat yang melegalisir gitu ya. Itu ada semua. Kalau misalnya kemarin yang saya gunakan itu untuk ijazah dilegalisir oleh dekan, termasuk transkrip nilai juga dilegalisir oleh dekan dan ada stempel basahnya gitu ya. Kemudian untuk yang keempat itu adalah fotokopi atau scan bukti telah mendaftar di universitas di Taiwan. Jadi enaknya di beasiswa MOE ini kita tidak dipersyaratkan untuk diterima dulu di perguruan tinggi. Nah, jadi silahkan kalian bisa, teman-teman bisa menggunakan misalnya bukti aplikasi, karena sekarang biasanya mendaftarnya secara online ya, screenshot dari aplikasi atau output dari aplikasi pendaftaran itu
juga disertai dengan bukti pembayaran, kan ada bukti transfer dan seterusnya gitu ya. Ini bisa disertakan sebagai bukti kalau kita telah mendaftar di universitas di Taiwan ini. Itu. Lalu 2 surat rekomendasi yang telah ditandatangani dan tersegel rapat dalam amplop. Nah, jadi di sini diberi amplop untuk rekomendasi tadi bisa dari dekan, kemudian dari pembimbing, atau kalau yang sudah kerja bisa dari atasannya, atau kalau yang SMA bisa dari kepala sekolah dan yang lainnya yang intinya bisa memberikan rekomendasi, kalau bisa yang rekomendasi positif gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian memperoleh rekomendasi dari luar negeri, misalnya sudah berhubungan dengan calon promotor atau calon supervisor, itu juga bisa disertakan. Nah, kalau yang seperti ini boleh misalnya dari screenshot email di print dan juga dari screenshot percakapan dengan supervisor itu boleh disertakan. Tapi kalau yang dari Indonesia harus tersegel rapat di amplop gitu ya. Kemudian misalnya ini mau memberikan rekomendasi tidak 2, 3 itu juga boleh, tetapi yang dipersyaratkan adalah 2. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah punya rekomendasi yang dari luar negeri, ini juga memberikan nilai tambah. Artinya kita sudah punya percakapan, sudah ada supervisor yang akan bersedia membimbing kita, tentu nilainya akan lebih tinggi. Kemudian yang keenam adalah sertifikat kemampuan bahasa. Jika kalian memilih prodi yang tidak diajar menggunakan bahasa Inggris, maka sertifikat yang diperlukan adalah ini ya, TOEFL ini ya, minimal level B1. Kalau misalnya memilih prodi yang diajar bahasa Inggris, itu bisa TOEFL atau IELTS. Nah, meskipun di sini itu tidak menyebutkan minimal berapa, tetapi minimal di 500 untuk TOEFL ITP ya, TOEFL ITP, bukan prediction TOEFL atau TOEFL yang diselenggarakan pusat bahasa, tetapi yang bukan resmi ITP. Nah, jadi harus yang resmi ITP itu ya untuk TOEFL-nya. Untuk IELTS itu ya kira-kira 5,5 gitu ya untuk bisa memperoleh beasiswa ini. Kalau misalnya teman-teman ingin punya peluang lebih tinggi, berarti nilainya itu bisa dinaikkan. Sebentar, ini ada yang terlewat. Ditambah ada satu lagi yaitu study plan. Nah, memang study plan di sini itu cukup menentukan diterima atau tidaknya. Oleh karena itu, khusus untuk study plan, saya akan membahas di video berikutnya. Saya akan memberikan contoh study plan yang lolos di beasiswa MOE ini, supaya bisa memberikan gambaran kepada teman-teman dan juga semoga teman-teman beruntung bisa diterima beasiswa MOE. Lalu yang harus diperhatikan berikutnya yaitu bahwa formulir pendaftaran, kemudian peraturan detail dan yang lainnya itu silahkan lihat di website resminya Divisi Pendidikan TETO tadi di studi.taiwan.blogspot.com. Jadi biasanya akan ada banyak sekali informasi beasiswa, tetapi untuk MOE ini silahkan merujuk kepada website resmi, gitu ya. Sehingga di sini info yang paling valid yang bisa dipercaya. Kemudian apabila Anda mendaftar program studi berbahasa Inggris yang tidak ada di lampiran 4 di website,
maka perlu melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh universitas yang menyatakan bahwa prodi tersebut menggunakan pengantar bahasa Inggris. Nah, ini nanti di video berikutnya juga kita kasih contohnya. Jadi di lampiran 4 yang ada di studi di taiwanblogspot.com ini merilis daftar prodi-prodi yang diajar menggunakan bahasa Inggris di seluruh universitas di Taiwan. Nah, kadang-kadang daftar itu tidak terlalu update, berbeda dengan informasi yang ada di website masing-masing kampus. Nah, bisa saja teman-teman mendaftar di prodi tersebut, tetapi tadi meminta surat keterangan biasanya ke International Office untuk bisa menerbitkan bahwa prodi yang teman-teman pilih itu diajar menggunakan bahasa Inggris. Kalau tidak, nanti kalau misalnya teman-teman diterima, itu di akhir pasti diminta untuk melampirkan. Tetapi alangkah baiknya kalau dilampirkan sejak dari teman-teman mendaftar. Kemudian selain mengirim dokumen persyaratan ke TETO, itu juga wajib mengisi formulir online di link yang sudah disediakan. Gitu ya, di link di sini ada. Lalu pendaftaran beasiswa itu wajib untuk melakukan pendaftaran ke masing-masing universitas terlebih dahulu. Karena tadi salah satu dokumen persyaratannya adalah bukti kalau kita sudah mendaftar di universitas di Taiwan. Lalu untuk pengumumannya sendiri itu biasanya di bulan Juni, jadi cukup cepat ya, karena akhir Maret itu terakhir pendaftaran, kemudian April, Mei, Juni awal itu sudah pengumuman. Nah, pengumumannya ini akan diberikan di email, dan sayangnya untuk yang tidak lolos itu tidak menerima pemberitahuan apapun, sehingga kadang-kadang kita kalau tidak lolos itu kemudian bertanya-tanya jangan-jangan berkas kita tidak sampai dan seterusnya. Tetapi memang demikian peraturan dari TETO. Nah, lalu informasi tambahan berikutnya, yang pertama pendaftar bisa mengisi maksimal 3 prodi di aplikasi pendaftaran. Jadi di aplikasi pendaftaran itu di sana kita harus menulis prodi dan juga kampus mana saja yang kita tuju. Karena nanti ini terkait dengan nomor 5 ini. Karena setelah lolos nanti kita harus memberikan LOE dari tadi nama-nama prodi yang kita sampaikan untuk mendaftar di sini. Lalu kampus yang kita daftar itu juga boleh kampus negeri dan ataupun kampus swasta, seperti di video sebelumnya itu kan saya sudah menjelaskan bagaimana mendaftar di kampus negeri ataupun swasta, dan kualitas antara negeri dan swasta itu tidak terlalu jauh gitu ya. Kemudian teman-teman juga sebaiknya tetap mendaftar beasiswa di kampus, karena untuk beasiswa di kampus ini kan bersamaan dengan aplikasi atau pendaftaran masing-masing kampus. Sehingga untuk berjaga-jaga manakala untuk MOE ini tidak diterima, maka teman-teman punya kesempatan untuk memperoleh beasiswa dari kampus. Dan tentunya tidak bisa teman-teman memperoleh double beasiswa. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya diterima harus memilih salah satu itu. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan dokumen lain, misalnya nilai sertifikat prestasi dan seterusnya, atau bahkan teman-teman bisa membuat CV dengan versi yang bagus gitu ya, nanti kita berikan contohnya supaya memberikan nilai tambah gitu ya. Jadi dokumen tambahan ini memang tidak dipersyaratkan dan juga tidak disebutkan di
pengumuman, tetapi ketika kita mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh TETO, dokumen tambahan ini akan menunjang dan juga tentu akan memberikan nilai tambah, terlebih kalau misalnya teman-teman punya prestasi yang luar biasa, misalnya juara tertentu, atau kalau misalnya dosen itu misalnya meraih best paper di presentasi apa, atau misalnya menjadi dosen terbaik dan seterusnya, itu bisa dilampirkan. Nah, khusus untuk dokumen tambahan ini, ketika dokumen itu dalam bahasa Indonesia, maka tidak perlu ditranslate dan juga tidak perlu dilegalisir, gitu ya, karena ini hanya dokumen tambahan saja. Ini nomor 5 sudah, lalu yang nomor 6. Nah, jadi nanti ketika teman-teman sudah diterima beasiswa MOE, di sana ada ketentuan bahwa GPA atau nilai minimal itu adalah 80 untuk bisa mempertahankan beasiswa ini. Bahkan kalau misalnya satu semester tertentu misalnya memperoleh nilai rata-rata kurang dari 80, maka untuk semester berikutnya, 1 bulan itu akan dipending beasiswanya. Kalau misalnya 2 kali berturut-turut memperoleh nilai rata-rata di bawah 80, maka beasiswanya bisa dihentikan. Gitu. Itu dari ketentuan MOE ini. Kemudian ada juga beasiswa HES namanya, ini beasiswa yang untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi kalau ini banyak juga peminatnya, terutama untuk anak-anak S1 ya. Kalau misalnya nanti mendaftar 2 beasiswa ini, jadi nanti karena waktunya ini bersamaan, pasti yang akan diterima adalah salah satu saja. Tidak mungkin pelamar itu nanti akan diterima di kedua beasiswa ini, gitu ya. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa tidak diperkenankan untuk menyusulkan berkas, jadi pasti tidak akan diterima. Sehingga dipastikan bahwa seluruh berkas pendaftaran itu sudah lengkap, tidak ada lagi yang tercecer. Nah, untuk pengiriman hard copy-nya itu ke sini, jadi ke kantor TETO di Jakarta, meskipun TETO itu punya juga di Surabaya dan yang lainnya, tetapi untuk pendaftaran MOE Taiwan Scholarship ini harus ke TETO Jakarta, gitu. Dan sebaiknya teman-teman juga mengarrange waktunya supaya sebelum deadline itu sudah dikirimkan. Gitu. Nah, lalu untuk penilaiannya itu seperti apa? Jadi penilaiannya itu bukan saja kalau nilai atau kemampuan bahasa Inggrisnya bagus, bukan saja itu, tetapi seluruh komponen itu dinilai, termasuk study plan itu juga sangat menentukan diterima atau tidaknya MOE. Maka ikuti nanti di video berikutnya, saya akan memberikan contoh bagaimana menyusun study plan ini yang sudah lolos di beasiswa MOE ini, karena ini sangat penting. Termasuk nilai kemampuan bahasa itu juga menentukan, oleh karena itu meskipun sudah ada nilai minimal, kalau bisa usahakan di atas nilai batas minimal itu. Gitu. Dan juga recommendation letter dan lain-lain itu juga tentu akan menjadi penilaian dari beasiswa ini. Dan nanti ketika sudah lolos pertama itu kita akan menerima email bahwa kita menjadi awardee dari beasiswa MOE ini. Kemudian berikutnya kita harus memberikan LOE, dan juga kalau misalnya ada persyaratan yang belum terpenuhi, misalnya tadi ketika nama prodi yang kita tuju itu tidak masuk di list yang menggunakan pengantar bahasa Inggris, maka kita harus menyampaikan. Dan kadang-kadang juga ada, misalnya kita sudah memberikan persyaratan tetapi keliru, itu nanti akan dikembalikan sampai dengan persyaratan itu terpenuhi dan sesuai dengan yang mereka inginkan. Baru setelah itu kita bisa dinyatakan sebagai Taiwan Scholarship
awardee setelah menerima sertifikat seperti ini. Jadi hanya 1 lembar sertifikat dan di situ ada nama, tanggal lahir, dan juga kita untuk program doktor atau yang lainnya, kemudian beasiswanya itu dari kapan sampai kapan. Gitu ya. Itu terkait dengan beasiswa MOE. Silakan ikuti untuk video-video berikutnya di channel YouTube Dosen In, dan silahkan bisa diklik untuk yang playlist Study in Taiwan. Nanti di situ akan banyak menyampaikan informasi-informasi terkait pendaftaran, beasiswa, dan juga yang lainnya. Itu. Semoga kalian beruntung dan selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.